Selamat malam kepada pemirsa Gurisa dan TV di seluruh Indonesia. Gurisa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gurisa dan TV di seluruh Indonesia yang kami cintai, pada malam hari ini kita kembali kedatangan seorang tamu hebat ya. Beliau adalah Om Ben ya, Bapak Ben Senanggalus ya. Beliau saat ini akan berbicara tentang Sumpah Pemuda dan Pembangunan Nasional ya. Saya rasa isu yang menghubungkan antara Sumpah Pemuda dengan Pembangunan Nasional ini adalah isu yang baru diangkat ya oleh Om Ben pada malam hari ini. Dan tentu saja ini sangat menginspirasi ya. Karena selama ini jarang sekali ada pembicara yang menghubungkan pembangunan nasional dengan Sumpah Pemuda. Nah, padahal sejatinya pembangunan nasional itu ya mempunyai 2 fungsi ya. Fungsi yang pertama itu adalah mengintegrasikan berbagai macam suku bangsa di seluruh Indonesia sehingga pembangunan itu harus adil, merata di seluruh Indonesia. Dan yang kedua itu adalah fungsi untuk mengakomodasi ya. Mengakomodasi itu artinya mampu menerima, kemudian mengayomi, melayani berbagai macam perbedaan ya, baik itu perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan kelompok atau perbedaan golongan ya, sehingga pembangunan nasional itu adalah salah satu elemen penting di dalam mengintegrasikan hubungan antara negara dengan masyarakat ya. Nah, kita beri kesempatan kepada Pak Ben, Om Ben untuk mengeksplorasi ya bagaimana hubungan antara Sumpah Pemuda dengan pembangunan nasional. Silakan Pak Ben. Ya, terima kasih kepada Gurisa dan TV. Saya kali kedua diundang dalam acara ini, tema yang berbeda. Nah, malam ini kita mencoba melihat Sumpah Pemuda dengan pembangunan nasional yang kita lihat hari ini atau pun ke depan. Kita sudah tahu bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini menimbulkan banyak korban, menimbulkan banyak korban jiwa, korban harta, dan seterusnya. Nah, sejarah Indonesia, ya, saya mungkin masuk kepada generasi muda nanti. Ya. Sejarah Indonesia tidak bisa mengingkari peran generasi muda. Generasi muda 28, bahkan jauh sebelum itu, ya jauh sebelum itu. Generasi 45, generasi 66, generasi 78, lalu kemudian generasi 98 ya, 98 dan generasi ini. Nah, para peneliti generasi itu mencoba membagi, itu kan ada generasi Y, ada generasi X, ada generasi Z kan gitu. Oke sajalah. Tapi persoalan kita ini kan masalah pembangunan itu kan program pemerintah itu kan istilahnya bottom up ya, netes ke bawah. Tetapi masyarakat sendiri sampai hari ini ada dirasakan oleh masyarakat. Tapi persoalan pokok itu kan bagaimana partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Nah, ini yang sangat kurang sekali partisipasi masyarakat, warga kita dalam kebijakan publik. Nah, ini sangat dirasakan, saya melihatnya sangat kurang. Nah, kecenderungan sekarang kan negara kita ini dipimpin oleh generasi Y kan, generasi Y. Ya, seusia saya lah, atau mungkin di atas saya. Baby boomer ya. Baby boomers ya, dan baby boomer dan generasi X ya. Nah, akhirnya kan generasi baby boomer itu yang mengatur semua, mulai dari perencanaan, pembangunan, pelaksanaannya sampai kepada evaluasinya.
Nah, generasi Z, ya generasi Z yang generasi Z dan Y, kalau tidak salah kutip, jumlahnya hari ini ada 110 juta. Ya, ada 110 juta jumlahnya. Nah, ini potensi besar ya. Sekitar 60% dari penduduk Indonesia generasi Z dan generasi Y itu tadi. Y dan Z. Nah, pembangunan Indonesia mungkin saya bisa membagi ke dalam 3 kategori. Kategori pertama adalah pembangunan infrastruktur misalnya, infrastruktur. Lalu kemudian pembangunan sumber daya manusia. Lalu pembangunan kebudayaan. Nah, orientasi kita selama ini kan orientasi pertumbuhan semua, ya, pertumbuhan di mana-mana, infrastruktur di mana-mana. Infrastruktur di mana. Nah, yang menjadi persoalan dalam pembangunan infrastruktur itu, nah, pemerintah sendiri tidak pernah mempercayakan kepada anak kandung bangsa sendiri. Ya, untuk mulai perencanaannya, pelaksanaannya, itu semua diserahkan kepada ya sebut sajalah dari luar negeri. Jadi, bagaimana pembangunan itu bisa berjalan, bisa mereka merasakan, bagaimana mereka menggeluti kalau pembangunan itu, infrastruktur itu dikelola atau diserahkan kepada orang dari luar. Orang-orang lain kan gitu. Nah, itu semua ya kita misalnya soal dana sih mungkin ya kita terus terang saja itu kan dana pinjaman. Lalu pembangunan sumber daya manusia. Nah, angka pengangguran sampai hari ini ya menurut data yang saya peroleh kalau tidak keliru itu sekitar angka 80-an juta lah, 80-an juta. Angka pengangguran. Lalu angka putus sekolahnya juga kan banyak sekali, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Nah, kita mencoba membangun pembangunan sumber daya manusia ini berbagai macam program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Mendikbudristek, itu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Itu kan tidak mendasar itu. Ya, tidak mendasar. Pemikiran yang tidak sama sekali mendasar. Nah, pernah disinggung oleh Darmaning Tias mengatakan begini, orang-orang yang menduduki jabatan Menteri Pendidikan, ya pergi ke sana itu, ke kantor itu jangan kepalanya kosong. Ini apa NKK-nya, normalisasi kehidupan kampus. Walaupun memang banyak ditentang oleh masyarakat, oleh mahasiswa, tetapi dia punya. Nah, ini kan program tiba-tiba semua, ya program tiba-tiba, ujuk-ujuk lah muncul begitu tanpa harus ada konsepnya. Nah, lalu kemudian ada program dari Mendikbud, saya baca mengenai program talenta nasional. Program talenta nasional itu kan ya boleh-boleh saja lah, memang harapannya seperti itu. Tapi dalam pelaksanaannya juga saya kira banyak orang Indonesia ini yang pintar-pintar, jago-jago, banyak sekali. Ya, hebat-hebat, banyak. Jadi pembangunan Indonesia ini sebenarnya kan kita bisa kelola sendiri lah. Kata Soekarno kan mandiri dalam bidang ekonomi, mandiri dalam bidang politik, dan berkebudayaan. Nah, ini kan maaf saja pemerintah Jokowi ini kan melalaikan sekali peran generasi muda, generasi Indonesia, anak Indonesia, ini anak kandung Indonesia. Kenapa mesti harus semuanya harus diserahkan kepada orang asing? Misalnya sebut sajalah di BUMN yang tingkat atas, level atas itu kan top manajernya kan orang-orang dari luar negeri semua. Ya, kita hanya di bagian hotel melati saja di kita, hotel kecil-kecil saja. Nah, program talenta ini itu kalau sebenarnya kalau kita uji, ya kita tidak kalah dengan kepintaran orang
luar negeri, misalnya kita belajar politik, saya kira ilmu politik itu prinsip dasar sama seluruh dunia. Ya, ilmu ekonomi juga gitu, ilmu teknik sipil juga sama semua. Ya, lalu kemudian pembangunan dalam bidang kebudayaan. Nah, seperti yang saya singgung waktu sesi sebelumnya, masyarakat kita ini kan terbelah dalam tiga logik ya, tiga logik itu. Dampak pembangunan itu kan melahirkan tiga kasta masyarakat. Pertama yang saya pernah singgung adalah core society, lalu kemudian middle society, lalu kemudian peripheral society, masyarakat marginal. Nah, kredo yang kita pernah dengar ya, dan selalu kita dengar oleh masyarakat, termasuk kita, termasuk kaum intelektual, cendekiawan, itu seperti Pak Goris dan kawan-kawan, kredonya adalah demi kesejahteraan masyarakat. Itu kredonya. Nah, sering kita juga diskusi di media sosial ya. Ya, saya memang tidak pernah meladeni ketika misalnya, karena dalam media sosial kan punya aliran politik masing-masing. Ya, ketika misalnya sekarang saya berdiskusi dengan si A, aliran politiknya dengan pemerintah sekarang, ya cenderung dia bela pemerintah sekarang kan gitu. Tetapi fakta real yang sekarang kan masyarakat sendiri itu kan berjuang sendiri-sendiri sekarang itu, seperti yang saya pernah singgung sebelumnya. Mereka berjalan sendiri-sendiri. Ya. Nah, lalu bagaimana posisi generasi muda, generasi Z yang hari ini begitu banyak, Z dan Y tadi, yang jumlahnya 110 juta itu. Nah, ini barangkali kita mencoba misalnya peran generasi muda itu sebagai jalan tengah ya. Kita ambil sebagai jalan tengah. Istilahnya teori jalan tengah lah gitu. Ya. Jadi generasi muda sebagai kaum intelektual, coba mereka dibangkitkan, diberi peluang, diberi ruang, space-nya harus ada ruang space. Nah, mereka sudah paham. Mereka generasi muda itu adalah generasi yang cepat ya, serba cepat kan gitu. Tidak terikat kepada prosedur-prosedur normatif. Mereka tidak menganut aliran positivisme. Jadi mereka kepada aliran-aliran yang sifatnya cepat begitu, cepat berubah. Maka ini harus yang ditangkap oleh pembangunan. Rencana pembangunan itu harus betul mewakili cara berpikir anak generasi muda hari ini. Jadi tidak membawa konsep generasi-generasi yang ada dalam pemikiran mereka, generasi tua lah. Kita lihat sajalah menteri-menteri itu kan sudah ada yang 60 hampir 70. Boleh-boleh saja lah. Tapi cara berpikir mereka itu kan harus itu. Maka spiritualitasnya, semangat mereka adalah semangat generasi muda. Nah, kita ini kan mengalami beberapa zaman ya, zaman 28, 45, 66, 77, 78, 98, 98. Nah, setiap zaman itu kan punya rohnya, roh zaman, zeitgeist-nya. Zeitgeist-nya ada roh zaman. Maka roh zaman ini harus dibaca oleh para perencana pembangunan. Sebagai top manajernya adalah Joko Widodo. Ya, Presiden Republik Indonesia adalah sebagai orang nomor 1. Dan saya sering kadang-kadang menonton di televisi, Pak Presiden itu jangan mengurus yang kecil-kecil lah. Ya, jangan mengurus yang kecil-kecil, bagi sembako apa, terus masuk ke gang-gang untuk apa? Itu kan mencari popularitas. Tidak usah. Itu kan ada menteri. Nah, bagaimana dia memanfaatkan sumber daya ini, menteri ini? Lalu kemudian saya bersetuju dengan beberapa hal tertentu dengan presiden sekarang. Misalnya di KSP itu kantor presiden ya, KSP. Ya, itu kan ada perwakilan anak muda. Tapi ada beberapa yang sudah mengundurkan diri. Ya. Karena memang mereka terlalu formalitas. Mereka tidak tenang duduk di kursi di itu. Tapi mereka diberi ruang yang apalah. Ya, walaupun mereka itu diberi kesempatan yang luas, ya apa namanya, mereka juga harus tahu lah tentang Indonesia ini. Tahu tentang, mereka paham tentang Sumpah Pemuda, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia,
bertumpah darah tanah satu, tanah Indonesia, bahasa satu, dan bangsa satu, bangsa Indonesia. Mereka tahu itu tentang multikulturalisme, tentang macam-macam lah. Ya, kita berbagai macam budaya, agama, keyakinan, ya, cara berpikir juga itu kan multikultural semua. Nah, pergerakan pembangunan saat ini sekarang kan arahnya ke pembangunan multikultural itu, ekonomi multikultural, ya, ekonomi multikultural. Nah, persoalannya banyak mahasiswa saya selalu mengatakan, Pak, kami ini kok tidak diberi ruang, tidak diberi akses. Nah, kami diberi ruang-ruang kecil saja. Ruang kecil itu juga kan ya harus diperjuangkan, harus diberi peluang, kesempatan yang orang banyak. Lalu kemudian bagaimana saat ini kan problematika kita saat ini kan kita berhubungan dengan masalah kompleks sekali. Ya, kita sebut saja mengenai masalah lingkungan itu. Nah, bagaimana generasi muda ini sekarang menjadi it leader, ya, pemimpin bumi, it leader. Ya, kalau saya salah sebut mohon maaf karena memang saya bukan orang dari berlatar belakang bahasa Inggris. It leader, pemimpin bumi. Ya, pemimpin bumi. Nah, bagaimana mereka mendinamisasikan pembangunan itu sembari mereka harus dipercayakan menjadi pemimpin bumi. Ya, pemimpin bumi ya pemimpin di Indonesia. Mulai dari hal-hal yang kecil. Ya, saya kira supaya jangan terjadi benturan, ya benturan, kalau istilah mungkin lebih kerennya benturan peradaban, nah, peradaban generasi 28, 45, terus 66, 78, jangan sampai terjadi benturan peradaban, benturan benturan pemikiran. Nah, terus terang saja generasi muda sekarang yaitu tadi mereka masih transisi, ya. Mereka masuk transisi. Nah, kalau pemerintah ini sudah paham, maka generasi muda ini kita apa sajalah mereka dalam kelompok cendekiawan generasi muda itu, mereka sebagai jalan tengah, ya, jalan tengah. Teori jalan tengahnya itu harus diambil sehingga posisi generasi muda yang begitu dominan saat ini 110 juta itu, saya kira dari sisi politik juga mereka punya kontribusi besar lah untuk pemilu 2024 kalau misalnya partai politik bisa membaca itu. Nah, partai politik juga itu kan menyanjungkan kredo-kredo lama, kredo kuno, ya, lagu-lagu lama semua kan. Nah, lagu-lagu lama. Jadi nanti kita memberdayakan generasi muda, tapi fakta realnya di generasi muda itu di partai itu tidak diakomodir kepentingan generasi muda. Nah, bahkan ada yang sudah lebih dari, kalau di DPR itu ada yang sudah lebih dari 5 periode. 5 periode itu udah 25 tahun di DPR itu. Bahkan ada yang seumur hidup baru. Ya, sumur hidup itu seperti misalnya baru meninggal 2 minggu lalu itu sejak Sabam Sirait, ya. Maaf, Sabam Sirait itu kan lahir di politik, ya, mulai dari zaman gotong royong DPR GR dulu, jangan dulu sampai sekarang kan gitu. Nah, bagaimana ruang-ruang gerak ini kan dikunci oleh generasi baby boomers ini kan, bahkan generasi sebelumnya. Nah, sehingga tidak heran generasi muda hari ini dalam kontribusi terhadap pembangunan itu mereka saya lihatnya kan cuek mereka tidak peduli. Ya, mereka jalan sendiri, aktivitas sosial, ekonomi, budaya, mereka berjalan sendiri. Nah, keluhan-keluhan dari generasi muda itu kan harus ditangkap. Walaupun memang kebijakan negara misalnya kami beri kesempatan mereka itu di KSP, kami beri kantor di sana, kami beri fasilitas. Nah, sampai hari ini coba saja misalnya Pak Goris melihat apa sih pemikirannya
belum jelas juga sih. Nggak ada. Iya, belum jelas. Nah, lalu kemudian pernah saya singgung dalam pertemuan sebelumnya, itu kan wanita ya, kelompok wanita juga kelompok yang paling rentan juga ya. Itu pernah saya singgung sebelumnya. Nah, begini saja, pembangunan kita ini kan kredonya kan demi kemaslahatan umat, ya, bonum comune, ya, untuk kebahagiaan seluruh umat, ya. Nah, sebagian memang merasakan lah, ya, merasakan sebagian, ya, mungkin hanya berapa persen. Sebagian besar mengatakan kami belum bisa mendapat apa-apa. Ya, contoh saja bantuan sosial kemarin ini, banyak dikorupsi juga, kan gitu, banyak korupsi juga. Nah, ini yang harus dibenahi ke depan adalah mentality dari pejabat itu. Maka kalau di dalam Injil mengatakan bahwa pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. The good tree produces good fruit, kan gitu. Jadi pohon yang baik itu harus menghasilkan buah yang baik. Dan buah yang baik pasti dari pohon yang baik. Itu hukum alam dalam hukum alam, ya. Dan itu dalam kitab suci Injil. Nah, ini yang saya lihat Pak Goris, bagaimana tadi generasi muda sebagai kelompok cendekiawan, mereka juga tergabung kelompok cendekiawan juga. Cendekiawan kan definisinya macam-macam ya. Ya, orang-orang yang terlibat dalam pembangunan, orang-orang yang terlibat dalam sosial budaya, politik, ya, memperjuangkan kebudayaan, memperjuangkan ekonomi, ilmu, teknologi, dan itu adalah kelompok cendekiawan. Dan mereka itu kan jangan sekali lagi diajak dalam cara berpikir positivisme. Jadi kita tidak perlu ajak lagi mereka harus cara berpikir positivisme. Oke, di dunia kampus kita harus tetap konsisten karena memang itu adalah prinsip akademik. Kita tidak bisa tawar-tawar dalam kelas karena itu ruang akademik. Teori-teori kita sampaikan, tapi pasca mereka sudah tamat, mereka keluar dari dunia kampus yang menurut mereka sangat terbelenggu. Nah, ada mahasiswa saya mengatakan begini, Pak, untuk apa sih kita mempelajari teori-teori seperti ini? Saya bilang, nah, ini adalah dasar Anda, ya, dasar Anda kita meletakkan fondasinya yang kuat, ya, fondasi yang kuat. Nah, saya tak bilang begini, HP yang kamu pegang itu dibuat oleh anak sekolah atau anak yang tidak tamat sekolah, ya. Jadi mereka bilang ya itu dibuat oleh anak sekolah. Nah, itu kan ada teorinya, ada campuran kimianya, ada ilmu fisikanya di dalam, ada juga perhitungan matematis, perhitungan ekonomi, perhitungan pasar. Ya, perhitungan. Maka dasar-dasar itu harus kuat. Nah, saat ini yang saya lihat di dunia kampus ini juga sudah mulai hilang ini masalah intelektualisme ini. Maka cendekiawan kita di kampus itu kecenderungannya ya apalah mengalami krisis berpikir juga, krisis intelektual karena mereka antara mau meneruskan teori-teori itu, mengajarkan teori-teori itu, atau haus akan kekuasaan, ya. Nah, cendekiawan sekarang ini kan cenderungnya juga kan haus akan kekuasaan. Maka ketika cendekiawan itu haus akan kekuasaan, Julian Benda mengatakan itu adalah pengkhianat ilmu pengetahuan. Kita lihat sajalah siapa sih yang tidak kecewa, bukan kecewa lah, semacam berpikir misalnya kok begitu sih, misalnya orang yang kita tidak tahu asal-usul pendidikannya seperti apa, diberi gelar doktor HC honoris causa, diberi gelar profesor.
apa partisipasinya dalam dunia akademik? Ya, apa partisipasinya dalam dunia akademik? Nah, peran cendekiawan sebagai jalan tengah kedua, jalan tengah kedua, tadi generasi muda pertama kita sebut saja, cendekiawan ini adalah kita jalan kedua, jalan tengah kedua. Ya, untuk menjembatani kepentingan kekuasaan dan masyarakat. Nah, kekuasaan ini sekarang kan ya didominasi oleh orang-orang, ya memang mereka itu sekolah semua sih, sekolah, punya ijazah dan seterusnya. Tapi mereka pada haus semua ya, haus ya. Ketika orang itu jalan di padang kering gitu, kita kasih air itu kan dia minum lahap sekali. Nah, seperti itu kondisinya. Maka peran cendekiawan sekarang, jalan tengah pertama tadi adalah generasi Z dan Y, lalu kemudian cendekiawan harus menjadi jalan ke tengah kedua dan ketiga. Ya, jalan tengah ketiga, dua dan ketiga. Nah, ini yang barangkali harus dipahami oleh negara ini dalam mengambil kebijakannya. Nah, beberapa hari terakhir ini Kompas memuat tentang dosen itu terbelit lehernya ya oleh pekerjaan administrasi. Nah, ruang-ruang dia untuk berekspresi dalam penelitian, untuk mendinamisasikan pengetahuan dan teknologi itu sangat kecil. Maka ketika pengetahuan, ketika kampus, ya dunia akademik ada intervensi politik, ya dengan berbagai tadi. Nah, ini kan proses pelemahan kecendekiawan, proses pelemahan ilmu pengetahuan ini karena pekerjaan administrasi. Mau bikin penelitian saja, penelitiannya begitu mahal. Misalnya penelitian Pak Goris melakukan penelitian di Papua 200 juta anggarannya, dikasih misalnya 50 juta, ya tidak cukup. Ya tidak cukup. Bagaimana hal ini bisa ditangkap oleh pemerintah? Nah, jangan-jangan ini juga bentuk kebohongan publik ya terhadap kaum cendekiawan oleh kebijakan negara. Sehingga mereka mengatakan, kami sudah kasih dana-dana penelitian di kampus melalui Dirjen Dikti lah dan lain-lain. Tetapi ya dosen juga, para peneliti itu sendiri juga berpikir-pikir, mendingan saya tidak usah penelitian, dana kok hanya 25 juta, sementara transportasi, lalu kemudian dilarang membeli alat. Itu di Kompas kemarin atau apa? Ya, misalnya penelitian kan beli alat, misalnya laptop lah, ya, atau bolpoin paling kecil. Mengapa itu tidak boleh? Ya, tidak mungkin. Maka dunia akademik kita sebagai cendekiawan, ilmuwan, jalan dua dan jalan tengah dua dan ketiga, itu juga harus tidak terkontaminasi cara berpikir logik-logik dari para penguasa yang tidak paham tentang dunia akademik. Ya memang mereka itu mantan mahasiswa, ada juga mantan dosen. Ya, mestinya kan kalau sudah kerja di birokrasi, gelar profesornya dicopot dong. Ya, nggak usah itu gelar profesor. Jadi profesor itu ada di dunia kampus. Ya. Lalu kemudian diberi gelar orang yang ujung-ujungnya tidak pernah sekolah, tiba-tiba doktor. Orang yang mengurus pom bensin diberi gelar profesor. Iya kan gitu, makanya kan ya gitu catatan saya Pak Goris ya. Oke, terima kasih banyak Om Ben ya, ini menarik sekali ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya ya. Tetapi untuk kali ini waktu kita sudah habis ya. Mungkin perlu 1-2 kata dari Om Ben ya, sekedar rekomendasi aja. Ya, generasi muda sebagai generasi penerus ya diberi space yang luas gitu. Sembari juga pemerintah harus memperhatikan
juga kepentingan-kepentingan mereka, kepentingan generasi muda itu ya bantuan-bantuan apalah macam-macam, misalnya keuangan, mereka punya usaha ya, usaha kecil-kecil, usaha ekonomi harus dibantu, itu harus dibantu sehingga generasi muda itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Dan generasi muda itu sendiri kita harus pahami sejarah Republik ini tidak terlepas dari peran generasi muda. Generasi muda. Oke, Ya. Om Ben ya, Ya. waktu kita sudah habis. Dari studio Gorisadan TV kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Om Ben ya. Salam ke rumah ya. Kami memberikan terima kasih, selamat ya. kehadiran Om Ben. Gorisadan TV.